Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi di channel Jalan yang Lurus. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video di channel ini. Bahkan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Jalan yang Lurus, di video kali ini kembali kita akan menyaksikan bahkan membahas tentang debat antara Ibu Sofiatul bersama teman-teman apologet Kristen yang lainnya dan juga orang-orang yang pastinya di luar kekristenan yang terus mempertanyakan tentang iman kita. Namun di debat kali ini sangat menarik, bahkan kita akan melihat bagaimana ketika ada orang yang tidak memiliki data yang valid atau tidak memiliki data yang bisa dibuktikan, mereka berusaha keras ingin terus memutarbalikkan suatu kebenaran itu sendiri. Bahkan ketika mereka merasa sudah tidak memiliki bahan, mereka berusaha menyerang pribadi dari Ibu Sofiatul dengan mengata-ngatai Ibu Sofiatul dengan kata-kata yang tidak sepatutnya dikatakan atau diperkatakan. Sehingga hal itu membuat Ibu Sofiatul sangat-sangat marah. Mengapa dia marah? Karena orang itu yang sudah kalah debat dan tidak punya bahan lagi untuk menyangga setiap argumen-argumen dari Ibu Sofiatul, malahan dia menyerang pribadi Ibu Sofiatul dengan melontarkan kata-kata kasar yang tidak sepatutnya dia katakan. Karena perkataan itu sangat merendahkan Ibu Sofiatul dan juga pastinya semua perempuan. Maka dari itu, mari kita saksikan videonya bersama-sama dari awal hingga pada akhirnya supaya kita tidak salah tangkap dan kita bisa memberi penilaian terhadap debat tersebut. Dan kita juga silakan memberikan komentar yang positif dan pastinya membangun untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan kalau kamu menyerang masalah Joshua Teus, saya sudah tunjukkan dan saya tantang sekali kamu 1 miliar dalam bentuk cash saya transfer. Ya, kalau kamu membuktikan Joshua Teus masuk sini, Henderson masuk sini kalau mereka kenal saya dan tahu nama saya. Jadi kalau kamu menyerang pribadi saya akan kuliti nabimu. Ya, kamu masuk sini harus berdasarkan data. Saya paling gak suka itu. Terus itu data aja bingung. Sorry ya? Tadi aku tinggal bentar. Tadi nggak tahu deh kalau ada yang nyerang pribadi bu. Maaf. Tendang langsung ya. Mana dia? Tuntut kamu ke pengadilan ya. Dasar konflik. Saya tadi saya tinggal bentar sama. Oke, lanjut Bu. Kurang ajar memang. Ini ya teman-teman ya, ataupun para penonton dimanapun kamu berada gitu. Kalau masuk room itu, kalau kamu nggak bisa berdialog atau apalagi berdebat sama Ibu Sofiatul, ya diam aja nyimak gitu loh. Kalau nggak bisa ya kamu ada fitnah orang gitu kan, nggak baik gitu loh. Selama hijau garis Ya gimana kok nggak usah. Itu orang-orang yang nyerang pribadi main fitnah-fitnah kayak gitu menunjukkan orang-orang yang tidak berilmu. Saya bisa bilang orang bego, orang tolol, hanya bisanya seperti itu. Mainannya cuma kayak gitu doang. Nyerang pribadi, main fitnah, ya gitu-gitu aja. Jadi tolonglah gitu. Kaum kayak dari ini, kalau bisa berdialog, tolong diam aja, nggak apa-apa, nyimak aja gitu. Walaupun ada yang dibongkar sama beliau, sama Ibu Sofiatul, ya kenyataan, ya kamu mau apa gitu kan? Udah bukan zamannya lagi bahwa informasi itu tertutup gitu loh teman-teman, dimanapun yang nonton. Udah nggak waktunya lagi. Yang mau malu ya udah malu aja sendiri gitu, nggak harus main nyerang-nyerang orang. Gitu sih dari aku. Nah sorry tadi Bu Sofiatul aku tinggal bentar jadi nggak tahu kalau ada yang nyerang pribadi. Ya saya sikat kalian ya Abdul. Kamu kurang ajar sama saya sikat ya, saya kupas habis nabimu. Ya, dan kamu jangan kepanasan kalau saya sikat habis agamamu. Kamu camkan saya dalam 5 tahun ke depan di dalam era internet ini, Islam Indonesia tidak sampai 30%. You mark my word. Ya. Jangan kenapa? Sombong. Karena kita sudah mendapatkan visi. Ya, saya sudah mendapatkan visi sebelum saya masuk ke dunia apologet. Kita tidak sembarang. Ya, saya mendapatkan visi dari Tuhan. Jadi kamu jangan sembarangan main fitnah. Kamu jangan sembarangan masuk ke sini menyerang pribadi. Kamu ajukan data seperti yang kita ajukan tadi. Itu data-datanya sudah cukup jelas bahwa kamu itu salah sejarah. Ya, kamu bantah data. Kamu tidak kenal siapa saya. Jangan main-main kamu dengan saya. Ya, gini ya, udah aku unmute permanen. Kalau ada yang mau bicara resen, udah ini karena ketika tadi Ibu Sofiatul lagi ngomong, ada yang ngomong nyerang pribadi gitu, itu kalau mau ngomong ya resen. Nah kalau kamu ngomong nggak berani, farjah ya,
kita lihat vagina ya, mereka katakan rendah. Kita lihat Allah meniup vagina Maryam. Lihat, ini surah orang-orang yang di Zoom ini orang-orangnya terlalu semua. Ya, IQ-mu berapa saya tanya? IQ-mu berapa? IQ-mu berapa saya tanya? Kamu mengatakan tolol semua itu, IQ-mu berapa saya tanya? Ngomong, kampret. Berapa di atas kamu? Oh, saya mau coba sama kamu boleh? Bentar, saya mau tunjukkan vagina ini tadi. Lihat ya, ini surah 66 ayat 12. Aku bilang lihat ini. Maryam binti Imran memelihara vaginanya, maka kami tiupkan ke dalam farjaha atau ke dalam vaginanya alat kelaminnya sebagian dari ruh kami. Kalau vagina itu kotor seperti yang kau katakan, tidak mungkin Allah mau meniup vagina Maryam. Ngerti kamu? Ya. Jadi kamu harus menunjukkan data-data seperti yang kita tunjukkan. Jangan ngomong gak pakai data, ngomong pakai data. Bisa tanya? Oke. Bukan bertanya. Kita punya topik. Iya, kamu bahas. Kamu tunjukin aja. Kata kamu apa? Cuma mau nanya, katanya Yesus itu eksis. Bisa Anda buktikan nggak? Kamu punya data apa enggak? Kamu bisa nggak jelasin? Yesus sampai sekarang masih eksis kok. Dia bangkit dari antara kematian. Sampai sekarang kesembuhan di dalam nama Yesus. Bahkan kamu yang terlibat jin-jin, kamu kan selalu ditemani jin korin. Itu hanya bisa diusir kalau kamu menggunakan nama Yesus dan darah Yesus. Saya sembuh dari penyakit yang orang katakan tidak ada obatnya dengan nama Yesus dan darah Yesus. Jangan main-main mutar lidah. Kutel, kamu lihat kesaksian saya ya. Saya disembuhkan dari 3 sakit. Ya, saya pernah mengalami 3 sakit penyakit yang dokter mengatakan tidak ada obatnya. Ya. Kalau kesaksian buat nyari makan. Cari makan dasmu. Mana yang transfer ke rekening saya tanya? Mana yang transfer ke rekening saya tanya? Pernahkah saya mengumumkan rekening saya di sini? Yang cari makan itu, saya kasih tahu kamu ya. Yang cari makan itu ustadz-ustadzmu yang sekali ceramah dibayar 6.000 US dollar. Ngerti kamu? Oh, kalau Ya. kesaksian ada bukti. Pakai skill ada bukti dasmu. Aku bukti hidup. Aku lihat orang sembuh dari sakit HIV. Aku lihat orang yang kakinya panjang pendek dari sama. Aku lihat banyak sekali kesembuhan di dalam nama Yesus. Karena kamu kesembuhan di dalam nama Allah. Kalau kesaksian itu cari makan, kalau bukti itu pasti nyata. Buktikan dong. Oh, jadi Pak, maaf. Saya sendiri itu adalah bukti nyata. Mana buktikan dong, jangan ngomong doang. Tunjukkan dulu. ini pakai tool. Aku tadi kasih kamu Aku dulu kesempatan. pernah punya virus HIV AIDS, mana sudah dokter. Ini dia Saya bukan melihat, pakai tool. saya melihat orang terkena HIV. Tolol. Pakai tool. Gini ya. Tadi aku udah kasih kamu kesempatan untuk ngobrol dengan Ibu Sofiatul sama Pak sang penggugat tentang Yesus dan Isa. Kamu jangan keluar dari topik. Kesaksian. Kamu keluar dari topik. Ini orang tidak Kamu buktikan dulu. Quran itu kitab dongeng atau kitab sejarah. Kamu buktikan dulu. Silakan sang penggugat. Pak penggugat silakan. Ayo, ini yang nonton 600 lebih loh. Ayo. Siapa tadi namanya? Kutel ya? Kutel Iya. 06. Silakan Kutel. Sil. Ya, Isa itu siapa Kutel? Kamu kasih saya data ya. Isa itu siapa? Lahir di mana? Mau punya bapaknya siapa? Mati umur berapa? Silakan. Pak Kutul silakan Pak. Ada yang mau disampaikan? Mau dijawab pertanyaannya? Kalau nggak bisa bilang aja nggak bisa Pak. Itu tadi dengar nggak pertanyaan saya? Dijawab dulu Pak. Dijawab dulu. Tadi Bapakku kasih kesempatan sama pasang Gini ya. penggugat untuk bahas Sebentar Bu, Bu moderator sebentar Bu ya. Mohon maaf. Kutel, kamu tahu nggak sih beda kepala sama bokong? Jangan nggak tahu lagi. Topiknya soal apa? Kamu ngomong soal apa? Katanya soal Yesus sama Isa. Saya suruh buktikan Sekarang mana saya eksisnya kasih tahu. Yesus itu. Ya, kamu sekarang Bisa buktikan aja. tunjukkan Nah, nggak? saya balikin lagi sama kamu. Nabi, kamu dapat nama Isa dari mana? Kamu tunjukin aja dulu. Isa yang lahir di bawah pohon kurma di kota Madinah ini tokoh sejarah atau tokoh dongeng? Kalau ditanya jangan pakai tanya dulu, dijawab dulu. Katanya Yesus Kristus itu jelas eksis. Ya, Yesus Yesus di mana? Kristus. Loh, sekarang sudah di surga. Di dalam Eksis kitab di juga mana? dikatakan Yesus sudah di surga. Situ bisa Ya, buktikan jadi nggak? Ini kutel. Yesus kutel. itu eksis, situ buktikan. Baru situ tanya. Saya Saya loh, kamu tuh gak pernah dengar kesaksian saya. Kamu cari kesaksian Sofiatul Al-Hayat Indonesia. Saya masuk Kristen karena Tuhan saya itu eksis, bisa bicara. kalau kesaksian itu cuma cari makan. kan urusanmu lah Kamu. kalau kamu nggak Saya percaya. tanya sama kamu ya. Kamu tunjukkan ada orang yang transfer ke rekening saya 1 rupiah pun. Kamu tunjukin. Saya nggak perlu itu. Saya juga nggak perlu. Saya tantang kamu. Saya tantang kamu. Allah plus Jibril plus orang mukmin seluruh dunia. Saya tantang kamu buktikan Allah itu eksis. Kapan Allahmu menampakkan diri di Ka'bah?
Itu bisa buktikan nggak kalau Hashem itu Saya benar? tantang kamu, Allahmu plus Jibril plus orang mukmin seluruh dunia, buktikan Allahmu pernah menampakkan diri di Ka'bah. Belum pernah. Ya sudah, orang nggak eksis kok. Memang eksis itu Yesus? Hah? Memang eksis Yesus? Di mana Yesus eksisnya? Itu eksis ada Orang bahkan dalam sejarah sebelum. Di mana? Buktikan dong. Ya. Kalau dia pernah eksis, dia ada. Yesus itu tokoh Foto, sejarah. Ya ada nggak pernah gambar itu gitu. nabimu, ngerti? Ya kalau begitu lu berarti mengatakan nabi lu nyolong dari kitab yang nggak ada, nama yang nggak ada punya gitu ya. Siapa yang nyolong? Kalau memang kalau lu melakukan itu ada apa enggak, berarti lu melakukan juga nabi lu. Benar apa salah? Dalam Al-Quran namanya Isa bukan Yesus. Cuma saya mau Dalam tanya, Al-Quran Kok nabi. tanya? Apa arti Isa nabi? itu artinya apa? Isa artinya apa? itu apa? Kok sih itu? Kan Quran dulu. Tanya dalam Al-Quran tanya. Makanya gue bilang, lu tuh gak tahu bedanya kepala dengan bokong. Dalam situ saya nggak tahu. Kepala lu ngomong lu garuknya bokong. Kepala lu gak tahu deh ya, tapi yang dibokong. Aduh, kadang-kadang gue bingung ketemu ucil-ucil kayak gini. Sorry ya, orangnya aku taruh di waiting room. Gak jelas. Yang punya ilmu. Kita yang resen dulu ya teman-teman ya. Kita nggak punya ilmu. Silakan Pak Singa Yehuda. Pak Singa Yehuda ada yang mau disampaikan? Saya bisa share screen nggak? Saya mau tunjuk. Ya, silakan. Yang ditanya. Ya bentar ya Pak ya, aku kasih co-host. Oke, silakan Pak. Lanjut Pak, lanjut. Saya sedang mempersiapkan presentasinya, tapi kayaknya nggak sempat nih. Jadi saya buat ini aja. Pertama ya, saya mau kasih tahu. Tolong, Ini- sebentar Pak Singa. Share screen-nya dibesarin di full kan, supaya nama kita nggak usah Akila. Jadi orang YouTube lihat bisa full screen. Akila. Saya mau kasih lihat bukti Alkitab, bukti internal, bukti eksternal dari dokumen kuno, dan saya mau kasih lihat bukti arkeologi. Berarti jangan ini. Oke, saya mau kasih lihat ya garis keturunan Mesias. 3 garis nubuat Mesias yang tidak bisa dibantah baik oleh orang Yahudi sekalipun. Pertama dari garis keturunan Mesias menurut 2 Samuel dan 1 Tawarik pastilah keturunan Daud. Kita sudah tahu silsilah Yesus berdasarkan di Matius dan Lukas itu baik dari Maria maupun Yusuf dari keturunan Daud. Silakan bisa dibaca di Matius dan Lukas ya. Kita lihat ini Yesaya, saya nggak perlu baca, tertulis di Yesaya bahwa Mesias itu harus dari Daud. Yesaya 11 ayat 1, Yesaya 11 ayat 10, demikian pula Yeremia. Ini bukti internal. Kenapa penting? Sebab suatu kali Yesus bernubuat bahwa bait suci akan dihancurkan, dan itu terjadi pada tahun 70 Masehi. Pada saat Jenderal Titus dari Romawi menghancurkan bait suci kedua. Akibatnya apa? Scroll silsilah orang Yahudi ikut musnah. Sehingga setelah penghancuran bait suci kedua, jika ada yang mengaku Mesias, apakah itu Simon Barkoba, apakah itu Isa, apakah itu siapa yang setelah tahun 70 Masehi, itu tidak akan bisa membuktikan lagi bahwa dia dari Mesias. Kemudian tempat kelahiran Mesias di Mika 5 ayat 2, tadi udah disinggung sama Pak itu ya. Itu lahir di Bethlehem, Efrata. Penggerapannya di Matius 2, Lukas dan Matius. Kemudian dikatakan juga di Mika 4 ayat 8, lahir di menara kawanan domba atau Migdal Eder. Jadi dari garis keturunan sudah, dari tempat kelahiran sudah, satu lagi waktu kedatangannya. Waktu kedatangannya itu dinubuatkan di Daniel 9. Daniel 9 saya baca ya, mulai di ayat 25 sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Ini apa artinya? Artinya Mesias akan datang sebelum penderitaannya di kayu salib. Itu digenapi yang di Daniel. Jadi berdasarkan fakta internal ini, tidak mungkin akan ada lagi Mesias yang lain selain Yesus Kristus. Kemudian kita bisa baca soal penderitaannya di Daud, di Mazmur Daud 22, digenapi di Matius 27. Ini bukti internal. Sekarang saya kasih lihat bukti eksternal. Biar ini, biar yang diminta ya. Saya minta tolong dia juga tunjukkan bukti dari mereka. Nah, ada orang kita cerita dari buatannya kok. Saya kasih lihat. Buatan apa aja dia nggak tahu tuh makanan apa. Ini sumber naskah kuno non Kristen. Sumber non Kristen. Tacitus, seorang sejarawan Romawi, dalam bukunya Annals, buku sejarah Annals, itu menulis Kristus, nama Kristus, dan juga menulis yang pada pemerintahan Tiberius dan dieksekusi oleh Prokuratus Pontius Pilatus. Ditulis. Tacitus seorang sejarawan Romawi yang sangat oleh para cendekiawan, salah satu sumber sejarawan terbaik dari Romawi. Tacitus juga menulis kematian Kristus. Ingat ya, Tacitus ini bukan orang Kristen, dia bukan sumber Kristen, sumber non Kristen dari buku sejarah Romawi berjudul Annals, karena Tacitus. Muslim awam itu mana tahu kayak begini, Pak. Enggak apa-apa Pak, ya, Bu. Dia kan ditanya biar pemirsa juga lihat. Kan dia tanya. Kemudian sumber dari sejarawan Yahudi yang paling penting, Flavius Josephus, menulis dalam bukunya The Jew Antiquities, menulis Kristus, bahkan ditulis dia adalah Mesias, menghukum dia di kayu salib. Oke, masih kurang. Sejarawan Romawi yang lain bernama Suetonius menulis dalam bukunya berjudul Lives of the Caesars. Oke, nah menulis nama Kristus, ditulis dengan Kristus. Cepat aja nih. Masih kurang lagi. Pliny the Younger,
seorang gubernur dari Bitinia, juga menulis tentang Yesus. Lucian dari Samosata, dia yang disalibkan. Ini sejarawan Yunani. Talus, Celsius, Malaber Serapion. Ini semua menulis tentang Yesus. Bahkan di tradisi Rabini, di Talmud, itu ada Toledo Yesus. Ini sumber non-Kristen. Sekarang, bahkan kita sendiri ya mereka ya. Walaupun tidak menyatakan disalib, tapi di Kias 19 Maret 33, aku wafat. Pada hari aku dilahirkan, pada hari aku wafat. Kalau kita mau sama-sama kan. Arkeologi, bukti penyaliban ditemukan. Di dalam dekrit Nazaret, sebuah lempengan batu ditemukan, menulis bahwa Yesus bangkit dari kematian. Termasuk juga makam Yesus, bukti arkeologinya ditemukan. Tempat pemakaman Yesus, makam dari Julius Timatea, arkeologinya ditemukan. Prasasti Pilatus yang menyebutkan nama Pilatus yang menghakimi Yesus di sidang bersama dengan para imam-imam Yahudi. Arkeologi makam Kayafas, poin-poin perjanjian baru. Ini buktinya, saya kasih lihat. Sebentar, sedikit lagi, satu dokumen. Ini buktinya. Bukti arkeologi yang saya sebutkan tadi, ini bukti perjanjian lama. Saya lanjut ke perjanjian baru. Bentar, ini perjanjian lama. Sedikit aja, di sini saya selesai. Nah ini, silakan ke Bethlehem. Itu adanya di tepi barat. Gereja The Church of Nativity di Bethlehem. Ini bukti bahwa di situ tempat kelahiran Yesus. Kota Nazaret ada, Olah Betsaida, Kana, tempat Yesus mengadakan mujizat pertama pada saat mengubah air menjadi anggur. Kota Kana ditemukan. Kota Kapernaum, Gergesa pada saat Yesus mengusir setan dari orang yang kerasukan, ditemukan. Ruin-ruinnya atau puing-puing kota Gergesa ditemukan. Kota Yeriko ditemukan pada saat Yesus bertemu dengan Zakheus. Kolam Bethesda, Betani, di mana Yesus pada saat membangkitkan Lazarus juga ditemukan. Ini yang tadi saya sebutkan, tulisan mengenai Pontius Pilatus disalibkan pada saat menyidang Yesus ditemukan. Ini juga makam Imam Besar Kayafas ditemukan. Bukti penyaliban tahun 1968 ditemukan tulang yang membuktikan bahwa pada saat itu orang Romawi melakukan penyaliban. Makam tempat Yesus dimakamkan. Ini semua bukti arkeologi. Kolam Siloam dan selanjutnya. Terima kasih. Sekarang coba tunjukkan di sejarah kalian dan tunjukkan bukti di luar sumber-sumber kalian. Misalnya dari Romawi, dari sejarawan Yunani, atau dari sejarawan Cina. Tolong buktikan. Satu aja. Terima kasih. Bisa. Ya, saya juga sudah pernah mengupload. Ya, saya pernah mengupload suatu bukti, yaitu tablet Ebla ya. Tablet Ebla itu ditemukan di daerah sekitar Turki sana, Syria, di 17.000 tablet Ebla ya dari kerajaan Ebla kuno, di mana nama kota-kota yang disebutkan di dalam Alkitab seperti misalnya Yerusalem, Gaza, kemudian kota Sodom, Gomora, dan istilah-istilah yang dipakai di dalam Alkitab Perjanjian Lama atau Kitab Taurat itu ditemukan sama di dalam inskripsi kuno itu tahun 3000 sampai 2500 sebelum Masehi, jauh lebih tua dari Kitab Taurat kita. Ya, tetapi nama kota Mekah dan Medina yang mereka klaim bahwa Adam diturunkan di Mekah, di Medina itu nggak ditemukan sama sekali nama kota ini. Ya, jadi Islam itu tidak memiliki arkeologi, bukti data sejarah yang nggak valid, salah silsilah pula. Jadi bagaimana kita bisa mendasarkan iman kita kepada sesuatu yang tidak valid, teman-teman? Ini perkara hidup dan mati loh, surga dan neraka. Ya, ya silakan Pak Juna. Ya, saya mau mendukung apa yang dikatakan Ibu Sofi. Benar sekali, tidak ada bukti-bukti arkeologi yang bisa dibuktikan. Malah kota Mekah itu sebelum adanya Muhammad itu nggak ada tuh kota itu. Nah, jadi klaim-klaim inilah yang istilahnya ya klaim dongeng. Kalau menurut saya, pandangan saya seperti itu, karena tanpa bukti sejarah. Kalau tanpa bukti sejarah itu kan sama dengan Cinderella, film Cinderella gitu, atau Putih Malu. Nah itu kan dongeng. Itu sih dari saya, tanpa sejarah. Thank you ya Pak Arjuna, thank you Bu Sofiatul. Ini ada Pak Sulaiman, masih satu ya teman-temannya yang resen, kita habisin dulu. Silakan Pak Sulaiman, dibuka mic-nya Pak. Pak Sulaiman, halo, shalom. Shalom Pak. Pak Sulaiman, halo. Shalom. Oke, shalom. Silakan Pak, ada yang mau disampaikan? Pak, Sebentar ya, halo. saya komen sedikit ya. Sebentar. Saya heran, sudah begitu banyak di sejarah, bahkan di luar Alkitab, tentang historical Yesus. Kalau tidak dipercaya, tapi bulan terbelah dipercaya. Gini Pak Yehuda, sebentar ya. Kita lanjut dulu Pak Sulaimannya. Saya sudah kasih waktu, tadi nggak enak kalau dipotong. Silakan Pak Sulaiman. Ya, shalom Ibu, kedengaran Ibu? Ya Pak, kedengaran Pak. Lanjut. Shalom ya. Salam kenal, nama saya Sulaiman. Shalom buat kalian semua, penuh seperti. Saya memang ya kaum muslim itu tidak mau meyakinkan bahwa tidak meyakinkan bahwa Yesus itu disalib. Saya mau pertandingkan bahwa Isa
Isa menurut orang-orang Muslim itu tidak disalib, dan Isa itu diselamatkan oleh Allah SWT-nya ya. Nah, kenapa Allah SWT itu menyelamatkan Isa dari peristiwa penyaliban? Karena katanya dia mengasihi Isa, sehingga ada orang yang disumpahkan. Nah, saya berbalik dengan Muhammad. Banyak para Muslim yang cendekiawan mengatakan bahwa Muhammad itu mati diracun. Demikian juga kalau saya melihat ada Ustadz Tuas, dia juga mengatakan bahwa Muhammad menderita karena diracun ya. Nah, pertanyaan saya untuk kaum Muslim yang mungkin ada mendengarkan saat ini, mengapa Allah SWT menyelamatkan Isa dari proses penyaliban, tetapi mengapa dia tidak mau menyelamatkan Muhammad dari peristiwa racunan? Mungkin kalau dia bisa merubah racun itu menjadi stroberi kan mungkin tidak akan mati gitu. Itu saja sih, kalau ada orang Muslim yang ada di sini bisa menjawab. Terima kasih Pak Sunan. Saya kasih satu tips ya teman-teman Kristen. Kalau ada orang Muslim yang menanyakan di mana Yesus mengklaim dirinya Tuhan, Anda harus tanya apa alasannya Isa Al-Masih disalib. Ya, Anda tanya dulu. Itulah jawabannya. Ya, apa alasannya Isa Al-Masih harus disalib? Ya, alasannya itu. Ya, kenapa? Ya, ketika Imam Agung mengatakan apakah engkau anak Allah itu, karena bangsa Israel itu mengenal anak Allah itu sendiri, Hasem itu sendiri, Tuhan itu sendiri yang datang menyelamatkan manusia, Mesias itu sendiri. Hingga ketika Imam Besar mengatakan untuk apalagi bukti yang kita tunggu, atau dia telah menyatakan diri bahwa dia telah menghujat Allah. Dalam hal ini artinya Yesus dia menyamakan diri dengan Allah. Iya, itu alasannya Yesus. Nah, ya. tapi kita tanya sama Muslim, apa alasannya Isa masih disalib? Saya pengen tahu dari Quran. Nggak ada alasan. Ya itu. Cuman paling dikatakan ya tidak suka atau apa dengan nabi-nabi gitu. Memang sebelumnya bangsa Israel pernah membunuh nabinya. Nggak ada. Yang membunuh nabi itu di luar bangsa Israel. Kalaupun itu ada, gitu. Justru Daniel juga dicoba kan, gitu. Mau dibunuh dan segala macamnya. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia terselamatkan, malah Raja Nebukadnezar itu menyembah Daniel seperti Allah. Itu. Ini aja bumi zaman modern Iya. canggih. Ikan aja kalau bumi itu datar, kalau benar saya Iya. mikir tuh. Mana sih bangsa Israel mana yang membunuh nabinya? Aku ya deh. Coba dipikir-pikir, bangsa Israel pernah nggak membunuh nabinya? Pernah nggak? Itu dulu. Lalu ketika apa tadi itu persoalan Isa tadi itu tadi apa tadi itu? Sama ya? Apa tuh tadi yang dibahas tuh? Kan harusnya gimana ya? Ditanya balik gitu. Jadi aku heran aja nih, para mau polemikus dan umat-umat yang dibodohi ini memang yang mau bilang apa? Namanya juga kadang orang berpikir saya ini telah dilahirkan dari Islam gitu. Ya harus mengikuti keluarga, takut ini, takut itu. Lo yang ditakuti tentang dunia, lo nggak ditakuti tentang surgawi gitu. Aku heran aja gitu. Dicarilah kebenaran gitu. Kalau kalian merasa takut tentang dunia, takut tidak mendapat jabatan, takut di lengser, takut di, ya itulah salib gitu. Orang Yesus saja salibnya begitu berat sampai di aku lihat yang salib. Nah, memikul salib namanya itu juga. Kalian dicemoohkan itu juga memikul salib. Gitu. Malah ketika kalian misalnya, kan banyak itu yang murtad tuh, diancam, dibunuh lah, nggak mau nggak ada hubungan keluarga lah, aku nggak mau berkeluarga dengan kamu, aku nggak ada kamu keluarga ketika kamu murtad. Aku heran deh, aku bisa benci nggak sih sampai segitunya benci gitu. Ini Tuhan yang macam apa nih yang mengajarkan kebencian gitu. Harusnya ya semoga kamu di situ diselamatkan. Coba kamu ya nggak usah diancam-ancam lah. Coba kamu teliti lagi, siapa tahu kamu di situ apakah benar di situ ada keselamatan kan gitu. Harusnya diberitahu begitu. Makanya memang ketakutan Islam itu seperti itu kawan-kawan. Kenapa? Ketika misalnya gereja dibangun, ada doa, kenapa? Iman mereka tidak kuat, mereka tidak mampu mendidik generasinya untuk memperkuat imannya. Kenapa? Karena takia dan hafalan. Gitu. Karena tidak masuk logika. Gitu. Sehingga ketika gereja dibangun, mereka ketakutan. Kita nggak ada takutan, kita iman kuat. Aku bilang ya, kalau mau 100 masjid di keliling rumahku, lu mau teriak sampai apapun, nggak akan tergoyah iman Kristen tuh, paham? Kecuali orang yang istilahnya ya Kristen KTP, yang istilahnya ya lebih mementingkan hal duniawi. Kan kebanyakan orang-orang seperti itu juga, lebih mementingkan hal duniawi, lupakan Tuhan, gitu. Lupa berdoa, lupa bersyukur bahwa apa yang dia dapatkan itu dari Tuhan, dan apa yang ada di dunia ini hanya sementara, gitu. Karena tidak dibawa mati. Yang dibawa mati itu adalah keselamatan dari pertobatan melalui keselamatan Yesus Kristus. Karena dosa yang sebelumnya kalian lakukan itu dosa yang harus ditebus. Kalau dosa dengan perbuatan saja, dengan pertobatan saja, tapi dosa sebelumnya siapa yang menebus? Gitu. Apakah setan, iblis, jin yang menebus? Gitu. Jadi keselamatan itu, pertobatan itu hanya melalui Yesus. Karena Yesus mengatakan, yang percaya kepadaku beroleh kehidupan yang kekal. Gitu. Jadi itu yang harus
teman-teman Muslim pikirkan. Jadi kalian pikirkan bahwa pertobatan saja atau perbuatan baik saja, bertobat berarti berbuat baik. Nah, dosa sebelumnya siapa yang menanggung? Dosamu yang sebelumnya itu siapa yang menebus? Dosamu sebelum apa cukup dengan perbuatan baikmu? Contoh, kamu pernah membunuh orang, dengan bertobat tidak membunuh, apakah cukup? Cukup untuk menyelamatkan dirimu? Tidak cukup, tidak akan cukup, karena tetap akan dipicungkan, gitu. Tetapi ketika pertobatan melalui darah Yesus, maka segala kejahatan yang kau lakukan itu sudah akan ditebus, lalu kau bertobat dan tidak berbuat lagi. Itu berjalan di dalam nama Yesus, berjalan dalam jauh dari kejahatan, jauh dari kemaksiatan, gitu. Ulah Kristen, gitu loh bro. Sekarang renungkanlah, karena waktu tidak akan berhenti. Besok kita tidak tahu Tuhan akan memanggil kita atau tidak, gitu. Karena waktu kita bukan waktu Tuhan. Paham? Terima kasih, teman-teman. Oke, thank you Pak. Tadi kayaknya ada yang resen. Pak Kenisa, silakan Pak Kenisa. Iya, tadi aku resen, cuman di sini lagi berisik, jadi mungkin nanti aja dulu ya. Oh, oke Pak. Ya, begitulah teman-teman, walaupun sebentar ya. Wah, sebentar ya Pak Dadang ya. Menurutku gini ya, kayak gimana pun kita sebagai orang Kristen, apologet, itu menyatakan wah ini gini, kita berikan data sekalipun, umat kayak ini kayak hatinya itu udah tertutup gitu loh. Jadi kayak kita mau ngomong apa kayak gimana pun, mereka akan sebisa mungkin untuk mengelak, mau kasih bukti kayak gimana, nanti ujung-ujungnya mereka menyerang pribadi. Yang kuperhatikan ya, dari ayat 6 ketika dibukakan, dikasih tunjukkan bukti-bukti arkeolog gitu kan, nanti mereka ujung-ujungnya ketika mereka merasa malu, merasa agamanya, kebenaran-kebenaran itu tadi dibukakan, ujung-ujungnya nyerang pribadi, menghujat. Seperti itunya yang kuperhatikan. Ya mungkin ketika kita untuk menyampaikan seperti ini, menurutku ya kita juga harus berdoa. Jadi ketika kita, para narasumber kita seperti Ibu Sofiatul, Pak Erben menyampaikan, memaparkan materi itu nggak sia-sia gitu ya. Nanti ketika mereka mendengar, mereka mencerna, mereka merenungkan itu, mereka makin belajar lagi, keselamatan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Kalau tanya kasih bukti gini kita ngomong-ngomong, ada susah lah umat kedar ini. Oke, Pak Dadang ada yang mau disampaikan atau ingin bertanya? Pak Dadang, silakan dibuka mic-nya Pak Dadang. Ya, salam semuanya teman-teman. Jangan matikan ya Pak, jangan di-unmute lagi ya. Iya, halo, salam teman-teman semuanya. Jadi saya mendengarkan perdebatan ini, teman-teman cukup sabar ya. Tapi saya hanya jadi agak teribut karena mungkin bisa ditampilkan kesulitan teman-teman yang sudah dituliskan di Alkitab di Amsal 17 ayat 12. Semoga teman-teman bisa lebih kuat. Itu aja sih saya terkatakan ayat itu mengenai perdebatan ini. Mungkin bisa ditampilkan Amsal 17 ayat 12. Amsal 17 ayat 12 ya. Sebentar ya Pak ya. Ya. Ke 17, 12. Nah. Amsal 17. Amsal 17, 12, Neng. Waduh. Udah tadi udah aku tunjukin tadi kan yang tentang singa. Nah, ini lebih baik berjumpa dengan beruang betina. Ini aku tunjukin. Iya, itu mungkin seberapa berat perjuangan teman-teman. Ya itulah perjuangannya ya. Jadi lebih baik ketemu beruang lah daripada orang bebal gitu. Tetap sabar teman-teman, tetap kuat ya. Kita memutuskan ya seperti inilah kondisinya. Kalau ini sih pas banget. Mendingan ketemu ibu beruang saya daripada orang bebal gitu. Itu aja. Ketemu orang bebal sama burung dikasih pengen dicekik, nanti gimana sih? Kita pengen goyangin gitu ya kepalanya, sadar nggak sih lo gitu. Mungkin di ayat setelah itu ada yang disebutkan orang fasik itu mulutnya minta dipukul gitu. Sebenarnya kesalahan itu bukan pada mulut, pada otak. Gitu. Ya, karena ada geger otak ini loh. Doktrinnya seperti itu ya. Jadi saya salut teman-teman bisa sabar. Walaupun yang tadi juga kan nanyanya memang hanya bukan hanya yang ada di room, mungkin karena ini live ya. Jadi tunjukkanlah data yang ditunjukkan di room ini gitu kalau untuk mau masuk gitu. Jadi jangan hanya seperti setelahnya kan itu ada orang fasik hanya cerita tentang isi hati, nggak pakai data gitu. Seenaknya dia aja. Jadi ya ini kayaknya kok saya lihat pas banget sama orang-orang itu ya. Saya mendingan ketemu singa itu daripada orang bebal. Itu aja sih. Makasih. Salam semuanya. Oke. Thank you Pak buat ayatnya, luar biasa banget ya. Jadi lebih baik ketemu singa dan tempat doang ketimbang sama ngomong sama orang bebal. Sekarang gimana kita nggak prihatin teman-teman? Tadi Anda sudah melihat video dari Sang Penggugat, kalau saya putarkan sekali lagi klipnya, bahwa Muslim itu mengira Isa itu lahirnya di bawah pohon kurmanya di kota Madinah. Itu yang lain disebut cinta buta Bu. Jadi ya Lihat sebentar ya, kita lihat sebentar ya Akila. Mungkin aku perlu share screen. silakan. Ya. Nah, jadi kalau Nabi Isa ya, yang dalam pemahaman teman-teman Muslim dianggap adalah Yesus, ya mari kita gunakan kacamata pembesar ya supaya kita melihat sama atau tidak. Kalau saya tanya Bapak, lahirnya di mana Pak? Nabi Isa?
Mana? Lahirnya? Ya, menurut Quran Nabi Isa lahirnya di mana? Pohon kurma. Ya, bilang udah tahu. Ya, cuma lahirnya di pohon kurma gitu, Pak. Pohon kurmanya ditanam di mana itu, Pak? Di daerah mana? Di Madinah. Ya Tuhan, kita harus doa puasa untuk bangsa ini teman-teman. Biar berlinitat. Kita bisa percaya nubuatan Tuhan ya. Di dalam Mazmur dikatakan terbukalah pintu yang tertutup selama berabad-abad. Jadi kita bernubuat atas bangsa Indonesia. Pintu penginjilan yang sudah tertutup selama berabad-abad ini terbuka di dalam nama Yesus Kristus. Ya, karena kita sudah mendapatkan visi hampir 2 tahun yang lalu tentang Indonesia. Dan inilah saatnya melalui dunia internet. Yang buta diberikan matanya, yang tuli biarlah telinganya untuk mendengar Injil keselamatan yang sejati. Yaitu Injil yang asli yang membawa kita semua ke dalam keselamatan. Injil asli yaitu Yesus itu sendiri. Ya, jadi Injil itu bukan kitab yang diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenek, seperti surah 19 ayat 30. Tapi Injil itu telah datang. Kabar baik itu adalah Yesus itu sendiri. Ya, jadi kita tidak mendapatkan kabar buruk lagi bahwa ketika kita mati harus masuk neraka. Itu artinya kematian kedua di dalam Alkitab, sesuai dengan Wahyu 19. Ya, kematian kedua kita dimasukkan neraka, terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Itu adalah kematian yang kekal. Tapi kabar baiknya Injil itu telah datang, yaitu Yesus sang firman itu telah muncul. Dia menebus kita dari dosa dengan cara dia menjadi dosa bagi kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia menjadi kutuk bagi kita. Galatia 3 ayat 13. Supaya kita diselamatkan, dibangkitkan, dan oleh kuasa darahnya kita ditebus dari kematian kekal, sehingga kita tidak perlu mengalami Maryam 71. Ya, melainkan Sahabat Jalan yang Lurus, kita bersama-sama telah menyaksikan sebuah debat yang sangat seru dan pastinya juga bikin kita emosi melihat isi debat tersebut. Karena apa? Karena kita bisa melihat bagaimana ketika ada orang di luar kekristenan yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi atau berkata-kata apa lagi, dalam artian tidak memiliki bahan lagi untuk membantah setiap argumen-argumen yang dilontarkan oleh Ibu Sofiatul dan teman-teman yang lainnya, mereka malah menyerang pribadi seseorang. Kalau kita melihat bagaimana orang tersebut, dia menyerang pribadi Ibu Sofiatul dengan melontarkan kata-kata kasar yang seharusnya tidak dia lontarkan atau dia katakan kepada Ibu Sofiatul. Apalagi kata-kata itu sangat sensitif sekali untuk seorang perempuan jikalau dilontarkan. Ya, mau bagaimana lagi, memang begitulah natur manusia yang jikalau hatinya sangat keras. Ketika kebenaran itu disampaikan, dia pasti akan menolaknya, bahkan mencari cara celah untuk menyerang balik lawannya. Bahkan jikalau dia sudah merasa sangat terpojok, kebiasaannya pasti akan menyerang pribadi orang lain dengan melontarkan kata-kata yang kasar lah, menghina lah, atau melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang tidak seharusnya dilakukan di dalam debat. Karena kalau kita mengikuti debat itu dari awal sampai pada akhirnya, Ibu Sofiatul bersama teman-teman apologet Kristen yang lainnya, mereka sudah sangat jelas dengan data yang bisa dibuktikan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan daripada orang-orang yang terus mau mengusik-musik iman kekristenan dengan data-data yang mereka miliki yang pastinya tidak bisa dibuktikan. Dan dari debat tersebut kita bisa melihat dan menilai sebenarnya tujuan mereka apa mengikuti debat tersebut. Tujuan mereka hanyalah ingin menyerang iman kekristenan, bahkan juga menyerang pribadi Ibu Sofiatul, karena Ibu Sofiatul ini bersama teman-teman yang lain sudah mengungkapkan suatu kebenaran yang bisa dibuktikan datanya. Argumen-argumen yang mereka lontarkan semuanya itu tidak bisa dibantah. Maka dari itu mereka mengeluarkan jurus andalan dengan cara menyerang pribadi orang lain supaya mereka merasa bahwa diri mereka sedang memimpin atau menang dalam debat tersebut. Akan tetapi kita bisa menilai atau memberi penilaian kepada orang tersebut bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya sudah merendahkan dirinya sendiri. Dan hal ini pastinya juga menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua supaya kita lebih cerdas lagi dalam menyikapi segala sesuatu. Bahkan kita juga harus bisa mengontrol setiap perkataan kita. Lebih baik kita memikirkan terlebih dahulu sebelum kita berkata-kata. Karena sesungguhnya perkataan kita lah yang menunjukkan sifat dan siapa kita yang sebenarnya. Sekian video dari saya, sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.